إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أصلنا وقدرتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, beberapa jamaah salat maghrib isya musalla yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini selepas kita melaksanakan salah satu kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam satu majlis dalam kajian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dapatkan dari setiap pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu bagaimana beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita, amal ibadah kita, agar supaya setiap ibadah itu menjadi ibadah yang tentunya harapan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amalan yang kita lakukan ya, tentunya menjadi barometer seseorang muslim untuk bisa kembali memperbaiki, untuk mengaslih, ya, menyempurnakan terus daripada amal-amal ibadahnya setiap hari. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada materi kita di pekan yang lalu atau sebelumnya, yakni di fikih sunnah. Dan tentunya kemarin kita sudah menyampaikan ada dua bab yang kemungkinan kita akan pending pembahasannya insyaallah nanti mendekat Ramadan, karena ini dua bab ini tentang bab salatul Idul Fitr dengan bab zakat. Jadi bab tentang salat Idul Fitri nanti di dalamnya, dimana kalau Idul Fitrinya di hari Jumat berkenaan bersama dengan Jumat, dan begitu juga dengan sunnah-sunnah dan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan zakat, dari bab awalnya, pemakaiannya dan seterusnya, berapa saja yang dizakatkan, bagaimana nisabnya, timbangannya dan seterusnya. Maka bab selanjutnya yang sangat penting untuk kita lebih awal bahas, ya, yaitu tentang bab sadaqah. Ya, jadi setelah bab zakat itu dibahas dengan cukup panjang, itu cukup lumayan panjang, ya, dari halaman 451 itu selesai dari bab Jumat kemarin tentang khutbah Jumat, ya, mohon maaf, dari halaman 475 sampai dengan 606, ya. Jadi cukup panjang pembahasannya, dan insyaallah kita melanjutkan di bab as-sadaqah. Dan ini sangat-sangat penting, perlu dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya bersedekah. Apa nanti dampak daripada sedekah itu di dalam kehidupan kita, dalam kesehatan, dalam keseharian, dalam bermuamalah, dalam kita sama-sama, ya, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sedekah ini dimulai dari surat Al-Baqarah di ayat 261. Dan ini saya kira sudah mafhum itu sudah semua orang mungkin yang sering, bukan sering, ya, paling pertama atau paling depan datang berniat-niat. Di kemarin pembahasan kita tentang salat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, maka di sini sering juga disampaikan, ya, dalam khutbah Jumat, kalau kita perhatikan seksama. Ini 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai
anjuran, ya, bahkan menjadi sebuah keharusan seseorang muslim itu untuk, ya, mengeluarkan daripada sedekah jariyahnya, karena berdampak bagi dirinya di dunia dan nanti terlebih lagi kepada di akhirat atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan menjadi penolong dan menumbuhkan nilai-nilai daripada memperhatikan saudara sesama muslimnya atau nilai sosialnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Perumpamaan kata Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan nafkah sedekah kita itu, ya, dengan kebaikan atau dengan nafkah atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita keluarkan, yakni orang-orang yang menafkahkan menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, ya. Jadi harta mereka fisabilillah, ya, di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan kemaslahatan umat, kepentingan kemaslahatan daripada beribadah, ya. Kama habbatin ambatat sab'a sanabil. Itu diumpamakan seperti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti sebutir benih. Ya, tatkala kita menanam benih, ya, jadi senang nanam, ya, topik, ya, nanam satu benih, ya, atau bulir benih itu yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 buah bulir lagi. Jadi satu bulir ditanam, ya, dia sedekah, hitungan satu ukuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya atau melipat gandakannya, ya, dengan 7 buah bulir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, dari 7 tadi, ya, atau dari 7 bulir itu, dari 7 tangkai itu akan tumbuh, ya, setiap tanggainya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menjadi 100 biji. Ya, jadi 100 keutamaan. Jadi setiap satu tangkai, satu bulir dia tanam, ya, akan menjadi 7 bagian. Dari setiap 7 bagian itu akan ditumbuhkan 100 bagian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dari setiap pelipat gandaan ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu maha bijaksana, maha mampu, maha kuasa melipat gandakan hal tersebut. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang maha luas karunia-Nya dan maha luas pengetahuan apa yang kita inginkan. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam anjuran dalam bersedekah ini. Maka salah satu kesempurnaan kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, ya, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, maka sebelum kita menafkahi harta yang kita cintai itu, ya, kita belum mampu menafkahinya di jalan Allah dengan ikhlas, maka itu belum dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kebajikan, menjadi sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala perlunya kembali, ya, mereview dari apa yang kembali kita sama-sama pahami dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar sholat saja, bukan hanya sekedar membaca Quran, hadir pengajian dan seterusnya, tapi memang sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam majelis ini, Islam ini adalah secara aspek, ya, ruangnya ini merupakan praktik, ya, bukan hanya sekedar teori, pemahaman, arti, ya, kita ngaji nanti tapi tidak ada praktik, maka itu tidak ada manfaat. Jadi hanya sekedar yang didapatkan menggugurkan kewajiban saja, ya, menggugurkan kewajiban saja. Tapi untuk mendapatkan meraih pahala kesempurnaan itu tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga di sini Rasulullah SAW
itu menyampaikan sebuah hadis, inna sadaqata la tudfi'u ghadab rabbi wa tadfa'u anni bis-su'i. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Jadi orang bersedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Yang tadinya dia akan diazab, yang tadinya dia akan dimurkai Allah, yang tadinya dia akan diberikan musibah, itu bisa dipadamkan atau diurungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Sedekah yang dia perlu keluarkan. Ya, ghadab rabbi, ya kemurkaan Allah. Wa tadfa'u anni bis-su'i. Bukan hanya itu saja, bukan hanya murka Allah yang dia padamkan, tapi ternyata itu bisa juga mampu, ya, sedekah itu menjadikan dia atau menghalangi dia dari kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Su'ul sedekah yang dia keluarkan. Jadi menghalangi murka Allah Subhanahu wa taala kata Rasul sedekah itu. Lalu yang kedua, menghalangi dia dicabut nyawanya menghadap Allah dalam kondisi buruk atau dalam kondisi na'udzubillah bermaksiat atau zalim atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tatkala dia bersedekah, dia keluarkan ikhlas lillahi ta'ala menjadi sebuah kewajiban sebagai pemahaman dia memahami agamanya, ya. Lalu berikutnya dia menunaikan daripada apa yang dia pahami ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup daripada pundi-pundi atau luka-luka akan dia diberikan azab atau diberikan musibah atau dimurkai. Lalu berikutnya akan diangkat derajatnya, lalu berikutnya akan dimanfaatkan dalam keadaan husnul khatimah. Lalu hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan dari riwayat Imam Al-Baihaqi, inna sadaqatul muslim, sesungguhnya sedekah orang-orang yang beriman, orang muslim itu tazidu fil umuri. Nah, ini rahasianya orang yang mau panjang umur, jadi memperbanyak sedekah. Ya. Orang yang bersedekah, tapi syaratnya adalah kata Rasulullah SAW, kalimatnya inna sadaqal muslim, orang yang muslim, salamai muslim, orang yang selamat. Islam itu kan maknanya salamai muslim, selamat dari keburukan, selamat dari kezaliman, selamat dari itu, selamat juga nanti akhirnya dari adab kubur, dan selamat juga dari siksa neraka. Itu artinya Islam. Ya. Maka tatkala dia menjadi seorang Islam dan menjadi seorang Muslim, maka dia tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pokok dan pada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah. Ya. Ya, sampai dia gimana berbanting tulang, pagi jadi siang, siang jadi malam, malam jadi siang pagi dan seterusnya. Kalau Allah belum mentakdirkan dia menjadi orang kaya, sukses, tidak akan bisa. Maka takdir itu tetap bisa dia berubah, takdir itu tetap tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang bisa merubahnya? Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita beribadah kepada Allah, berdoa dan bekerja keras. Itu bisa. Akan tetapi catatan Allah tetap menjadi takdir itu, maka itu tidak akan bisa diubah. Maka sehingga ini jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, ya sering kita menyampaikan dalam majelis ini. Nah, itu orang santai aja, sholat masih bolong, kerjanya leha-leha dan seterusnya, ya. Dia kok sampai enak, mobil baru, besok ganti lagi, rumah beli lagi, ya. Istri nambah lagi, dia. Terus ini baju baru, istri perhiasannya ajib dan seterusnya. Santai, sholatnya tak pernah, sedekah juga tak pernah. Itu menjadi istidraj juga. Dan itu nanti di sebelum masuk pengadilan Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, di kubur, di babak dulu dicuci kayak kita di kampung cuci, gosok, pakaian benar bakar dulu semua. Jadi benar-benar dibersihkan dulu. Dia mesti dibersihkan dulu. Ya. Jadi konsepnya bahwa tatkala itu menjadi istidraj. Istidraj itu pernah kita sampaikan. Kalau orang yang tidak pernah taat kepada Allah, dia tidak pernah menghiraukan salatnya, dia tidak pernah menghiraukan tetangga, bermuamalah dan seterusnya, diberikan oleh Allah terus senang, dan itu sebagai pelajaran bagi kita yang beriman. Ya, ketika kita tawakal kepada Allah, insya Allah itu menjadi sebuah ilmu. Maka tidak banyak, jarang kita temukan orang-orang yang maaf. Ya, juga sering kita sampaikan di majelis ini, tatkala imannya dia kuat, ibadahnya, sedekahnya jalan dan seterusnya, ya, dia memahami harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, omsetnya ratusan juta setiap bulan,
terus berikutnya karyawannya misalnya ratusan orang, dan bertambah dan bertambah. Konsepnya dia memahami dan muamalah yang dia jalankan, iman yang kuat, dan kalau itu diambil habis dari Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bertahan. Dia akan memahami bahwa ini adalah hak Allah. Ini adalah hak Allah, kapanpun, dimanapun, kapan saja, dalam kondisi apapun Allah berhak untuk mengambilnya. Dan Allah juga berhak untuk mengembalikannya kepada saya juga. Tapi bagaimana dengan kondisi orang yang dia diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala harta berlimpah, tidak pernah sedekah, tetangga tidak pernah ini sosial kurang dan segala macamnya, tatkala itu diambil oleh Subhanahu wa Ta'ala dan terjadi paling ujung-ujungnya paling ringan stroke, paling ringan itu stroke, atau ujung-ujungnya juga karena dia memang mementingkan hartanya tadi, tidak beriman, istri tidak dididik, anak tidak dididik, ujung-ujungnya istri yang tadinya mengeluh-elukan dia mencintai katanya karena memang sudah berharta banyak, setelah itu gue masih muda kan istri, ngapain mau suami stroke karena udah gak punya harta, tinggal itu selesai, anak juga rusak. Apa yang diharapkan? Paling minimal. Yang paling parahnya mati dalam keadaan zalim, disesatkan oleh Islam. Bunuh diri, atau minum baygon, menggantung diri, atau nabrak diri di tiang gitu atau menggelamin diri di sungai dan seterusnya. Jadi ini menjadi sebuah perbedaan seorang yang beriman muslim itu dengan orang yang muslim tentunya tidak beriman kepada Allah dalam dasar memahami daripada asalnya. Inna sadaqatul muslim tazidu fil umur. Sesungguhnya sedekah seorang muslim itu akan menambah ukur dari orang-orang yang bersedekah. Kata Rasulullah. Wa tamna'u mayyitatus su'. Enggak begitu juga. Begitu juga dia akan dihindarkan dari kematian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian yang buruk, suhul khatimah. Lalu berikutnya juga orang yang bersedekah itu wa yudhibullahu bihal kibar wal faqr. Begitu juga sedekah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya menghapuskan sifat sombong dan angkuhnya dia. Sifat sombong dan angkuhnya dia. Dari mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan sifat sombong dan angkuhnya dia? Setiap dia bersedekah, otomatis dia akan apa? Bersedekah itu turun ke rakyat yang paling bawah, miskin yang makannya seminggu sekali, yang makannya 3 hari sekali dan seterusnya. Dan dia selalu setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan kalau dia sempat mengeluarkan hartanya itu bertemu dengan orang-orang yang bawah, sehingga dia semakin tawakal kepada Allah. Ya Allah, bersyukur telah diberikan harta, istri yang sempurna, anak saleh dan salihah, dan ini harta yang dibantu diberikan dengan orang yang berhak, masih melihat orang yang bawah, selalu bersyukur dia. Tapi tak kira orang yang tidak pernah bersedekah dan kumpul, bukan artinya kita tidak Islam itu tidak membolehkan kita berkumpul dengan orang-orang kaya, orang-orang yang ada, tidak. Tapi senantiasa dia melihat ke atas, sama orang-orang yang ada cerita, gue pengeluaran itu sebulan itu 300 juta, istri ngasih setiap bulan itu 50 juta, pengeluaran perusahaan sekian miliar dan segala macam. Nah, teman-teman yang lain yang di bawah dia akan termotivasi, motivasinya untuk bisa ikut terus. Kalau imannya nggak kuat, pengen gimana pun caranya ini, mau nilai, mau korupsi, mau gimana dan seterusnya. Jadi ini menjadi sebuah konon masih katanya. Kalau misal ada beberapa orang yang memang dalam bisnis mengkondisikan banyak kesepakatan itu timbul dan memang menjadi sebuah hal yang luar biasa, bisa disepakati dalam ruangan atau dalam pertemuan yang santai, seperti kopi dan segala macam, bicarakan ini dan seterusnya. Yang baru-baru ini yang lagi booming itu kan pertemuan OTT, gubernur dengan 4 orang rekannya yang uangnya sampai wartawan aja tercengang. Ini kalau pakai beli kerupuk kayak bisa satu kelurahan, kecamatan atau kota bisa menang gitu ya, satu dibungkus dengan rapi, yang pakai koper, ada yang di macam-macam ini. Jadi ini didasarkan kepada keimanan yang kurang, hanya memahami saja tapi tidak dalam konteks mempraktikkannya.
Maka ini setiap orang yang bertemu dengan orang yang tidak mampu di bawah dia, maka dia akan bersyukur. Dia akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sedekah yang dia keluarkan. Maka jemaah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang luar biasa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim menyampaikan ma yaumin sulhul ibadu fi illa wa malakani yanzilani, ya, tidaklah hari di mana manusia memulai waktu pagi. Jadi kan salah satu kita bisa lihat ada cadangan di depan pintu kita, musola kita. Ini luar biasa hadis ini. Ini sudah jauh hari 1500 tahun yang lalu Rasulullah SAW menyampaikan, ya, ma min yaumin yusbihu al-ibadu fi ila malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma. Tidak hari di mana manusia memulai waktunya setiap pagi, waktu subuh itu, ya, itu ya malaikat turun, dua malaikat turun. Setiap orang pagi bangun, dia berjalan ke masjid, dia berjalan untuk melakukan amalnya. Ya, salah satu malaikat itu berkata, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Dia berdoa, malaikat yang satu ini, ada dua. Setiap kita bangun, kita berjalan ke masjid, ya, tatkala kita bersedekah, ya, masukkan celengan, entah itu mau apa, setiap pagi mau berangkat kerja di mana, atau setiap pagi nggak masih harus kerja, setiap pagi kita melakukan aktivitas bersedekah, maka malaikat itu berdoa, yang satunya mengatakan, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada orang yang bersedekah ini pada hari ini, ganti kepada orang ini infak yang dia berikan. Ya, gantikan kepada apa yang dia berikan pada hari ini, atau infak yang dia sumbangkan pada hari ini. Lalu malaikat yang satunya juga berdoa. Ya, ada dua orang, wa yaqulu yang satunya lagi berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, kata malaikat yang satu ini, ya, timpakanlah kebinasaan, ya, a'ti mumsikan, kebinasaan kepada siapa? Kepada orang yang talafan, kikir, tidak mau bersedekah padahal dia mampu atau dia kuat. Jadi itu setiap hari, di pagi hari setiap terbit matahari, kita bangun dari tidur, berjalan, dan kalau kita sedekah di hari itu, maka malaikat yang satu berdoa, ya Allah, limpahkan keberkahan, tambahkan rezeki, ganti lipat gandakan rezeki yang dia berikan pada hari ini. Yang satu lagi berdoa kepada orang yang kikir, ya Allah, timpakan kemurkaan, kebinasaan bagi orang yang kikir pada hari yang mampu untuk mengeluarkan sedekah. Lalu sedekah yang gimana yang sebenarnya yang diinginkan oleh dalam Islam Allah Subhanahu wa taala? Enggak mesti dalam bentuk harta. Akan tetapi tatkala kita mampu, harta kita ada, dan itu kita memahami secara agama, secara syariat, ada hak orang-orang yang berhak di sana, maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan. Ada alasan, ya. Harta, untungnya kita nggak mempunyai harta yang berlebih, ya. Walaupun kita masih kontrak lah ukurannya, tapi kita masih jualan. Apa yang bisa diberikannya? Bisa diberikan orang-orang yang memang membutuhkan. Dan hadis yang lain diterangkan dengan jelas kita Rasulullah SAW, yang sani'ul ma'rufin taqi masari'as su', ya, perbuatan-perbuatan yang baik akan menghindarkan seseorang itu, ya, menghadapi kematian yang buruk. Perbuatan kebaikan, ya, Allah akan menghindarkan seseorang itu tatkala dia berbuat baik dari kematian yang buruk, kematian suruh khatimah. Sadaqatu khafiyan tudfi'u ghadab Rabbi. Nah, salah satunya adalah sedekah yang diberikan dengan sembunyi-sembunyi, itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang pertama tadi yang kita bacakan. Wasilatul rahim ziyadah fi umur. Nah, salah satu juga ternyata selain sedekah itu dalam bentuk realnya itu menambah daripada umur seorang, panjang umur orang. Ya, menjalin silaturahim itu ternyata juga ziyadatul umur. Ya, menjalin silaturahim itu bisa memperpanjang umur seseorang. Ya, karena kenapa? Setiap ada silaturahim, ya, ada pembahasan, ada masalah bisa diungkapkan baik kita keluarga dengan sahabat kita yang semasa di SD, SMP, SMA, ya, berteman, bersohib, ya,
diskusi, berkolega bisnis dengan saudara kita mungkin SD, SMP, SMA, kuliah atau teman sejawat waktu kerja, sama-sama taat kepada Allah dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa memperpanjang umur. Ya, itu bisa memperpanjang umur. Maka di sini ya jamaah Subhanahu wa taala, tatkala kita memilih teman sejawat untuk kita bisa menjalin silaturahim, ya, itu juga sangat penting di dalam Islam. Ya, sangat dianjurkan, sangat diharuskan. Karena teman yang baik itu ya akan membawa kita kepada kebaikan, sedangkan teman yang buruk juga akan ya membawa kita keburukan. Kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat, ya, tatkala kita dibangkitkan, itu akan dibangkitkan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan dibangkitkan dengan baginda Rasulullah SAW. Kita mencintai di dunia sesama orang yang taat kepada Allah, ya. Dengan seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya rajin, salat ustaz, kiai, rajangan dan seterusnya, ya, kita mencintainya karena ketaatannya, kesolehannya dan seterusnya, maka kita akan dibangkitkan nanti bersama orang-orang yang kita sahih, ya. Orang yang namanya sahabat itu bisa menarik apa untuk dirinya berbuat kebaikan, bernasihat, baik menasihati, dan terusnya. Begitu juga dalam konteks ya tatkala kita berteman dengan orang-orang yang memang ya sejalan dengan kita dalam artian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasilaturrahim ziyadatul fil umur. Silaturahim itu menjadi silaturahim, keakraban, persaudaraan, itu bisa menambah. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu bisa dijadikan sedekah. Ya, bisa dijadikan sedekah. Bukan hanya saja mengeluarkan harta dalam bentuk real. Ya. Maka wa'lul ma'rufin fid dunya wa ahlul ma'rufin fil akhirah. Nah, inilah biasanya jemaah yang Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, setiap orang yang mencintai seseorang karena ketaatannya kepada semasa di dunia, maka dia akan nanti dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Dan sebaliknya, tatkala dia cinta kepada kemaksiatan, ya nanti juga akan dibangkitkan juga sesama kemaksiatannya. Maka Rasul mengatakan, ya, wa ahlul ma'ruf. Ya, ahlul ma'ruf atau orang-orang yang suka berbuat baik di dunia, wa ahlul ma'ruf fil akhirah, nanti dikelompokkan oleh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik di akhirat. Jadi satu kelompok nih. Ya, orang-orang yang ma'ruf, orang-orang sedekah, orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa memperhatikan kepada ya keluarganya, orang tetangga dan seterusnya, ya, maka dia dikelompokkan nanti dengan sesama ahli ma'ruf fil akhirah. Wa 'alal munkar, dan ada pun kondisi orang-orang yang senantiasa melakukan kemungkaran di dunia. Maksiat dia, salatnya tidak dikondisikan, begitu juga harta dia banyak tapi tidak memahami daripada yang dia miliki itu dengan hak-hak daripada orang-orang yang memang harus dia sedekahkan atau jariahkan di dunia ahlul munkar fil akhirah. Maka nanti Allah juga akan menyamakannya satu kelompok bersama ahlul munkar di akhirat pada Allah. Wa ulul man yadkhulul jannata ahlul ma'rufin. Dan ketahuilah kata Rasulullah SAW, orang yang paling pertama masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ahlul ma'ruf. Ya, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk bisa senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dengan sedekah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan yang kita bisa lakukan. Di antaranya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Setiap muslim itu harus bersedekah kepada Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dengan apa kami bersedekah? Ya. Karena sebagian daripada sahabat itu bukan orang yang mempunyai harta. Ya. Orang-orang yang tidak begitu mempunyai harta kan. Bahkan untuk makan sehari pun terkadang susah. Ya, karena kenapa? Ya, tatkala orang berharta pun sekali Abu Bakar, ya sekali Utsman bin Affan, di dalam sirah itu dikatakan bahwa seluruh hartanya itu, ya, dari siapa? Tatkala suatu ketika Rasulullah SAW, ya sampai Umar bin Khattab itu selalu cemburu kepada Abu Bakar. Ya,
Selalu beliau yang duluan ya memberikan hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Selalu paling depan, paling tua. Sekali pada Abu Bakar sendiri pun ya itu sampai memberikan seluruh hartanya ya kepada kepentingan daripada dakwah Islam pada saat itu. Karena kenapa? Mereka itu bertemu para sahabat itu dengan baginda Rasulullah SAW yang hidupnya sederhana, ya, tidak mau bermegah-megahan, bermewah-mewahan dan seterusnya. Ya. Bahkan sampai satu masa beliau karena tidak ada makanan di dalam rumah beliau sampai ngikat daripada batu di perutnya dengan disabukkan supaya tidak mengurangi daripada rasa lapar. Maka ini menjadi sebuah kembali contoh yang baik karena para sahabat langsung bisa melihat contoh dari Rasulullah SAW. Nah sekarang kita ini Rasul tidak ada. Lalu siapa yang bisa kita menemani kita yang kita bisa lihat? Kalau di depan kita orang yang mewah, kaya terus, bisa gonta-ganti ini dan seterusnya, lama-lama syaitan semakin kuat. Kita isi juga bisa terpengaruh. Yang tadinya kita mengukur kemampuan kita nggak bisa beli ini, tapi kita ada bisa nih, mau ada bisa paksa diri tengah jalan kreditnya macet, ya, apa segala macam dan seterusnya diinginkan. Ya, atau inilah yang menjadi motivasi. Alhamdulillah seorang suami itu bisa berbuat kemungkaran, ya, baik itu korupsi atau menilai uang dan seterusnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, dengan apa kami bersedekah? Maka tatkala itu Rasulullah SAW bersabda, adalah bekerja dengan tangan, ya, bekerja dengan tangan sehingga meraih keuntungan untuk diri sendiri dan dapat meraih keuntungan bagi keluarga atau bagi orang lain. Para sahabat bertanya, kami nggak mampu untuk melakukan itu, ya. Maka dengan apa lagi Rasulullah SAW? Rasul mengatakan jika tidak mampu juga Rasul mengatakan membantu orang yang terdesak atau membutuhkan pertolongan dan meminta pertolongan itu ke membantu. Ya, para sahabat bertanya lagi, jika tidak mampu bagaimana ya Rasul? Maka Rasul mengatakan hendaklah berbuat kebaikan dan menahan diri dari kejahatan. Itu minimal, karena hal tersebut menjadi sedekah bagi dirimu sendiri. Berbuat baik dan menahan diri untuk tidak melakukan dosa atau maksiat kepada Allah. Itu sudah cukup menjadi sedekah. Lalu Rasul mengatakan yang kedua, bagaimana cara kita bersedekah? Kullu nafsin kutiba alaihi sedekah. Setiap seseorang itu wajib ya bersedekah setiap hari saat apa? Ya, kullu yawmin tala'at fihi syams. Setiap terbitnya matahari. Setiap orang itu wajib hukumnya kata Rasul. Ya. Faman dzalika an ya'dila baina itsnaini sedekah. Minimal dia mempersaudarakan atau menyatukan tetangganya yang lagi bertengkar berantem, ya, dia lewat di sana, ya, dia satukan, dia dia damaikan, maka itu bagian daripada sedekah sehari. Ya. Lalu ada yu'ina rajula 'ala dabbati wa yahmilaha 'alayhi sedekah. Begitu juga sedekah itu bisa menolong seseorang, ya, menuntun kendaraan seseorang itu, ya, supaya dia bisa naik ke kendaraannya dan bisa berjalan. Kalau di sini dibahasakan dabbah berarti hewan tunggangan, dari onta, keledai atau kuda di zaman Rasulullah. Tapi sekarang kita ada motor, ada mobil, ada dan seterusnya, ngajarin orang, ya. Atau bisa kita membantu orang yang sedang jatuh di jalanan, kita tabrakan atau kita terpeleset, atau sedang kita orang yang sedang kempes bannya, bocor bannya, menunjukkan jalan di mana yang terdekat minimal dan seterusnya, memudahkan dia, maka itu juga bagian daripada sedekah. Wa yarfa'u ma ta'amu 'alaiha sedekah. Atau sampai dia mengangkat barang bawaan seorang itu ke tunggangannya, itu juga bagian daripada sedekah. Wa yumitu al-adha 'ala at-tariq sedekah. Menyingkirkan duri atau benda-benda yang bisa menghalangi saudaranya di jalanan, itu juga bagian daripada sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Omongan, bicara, ya, yang baik-baik itu juga bagian daripada sedekah. Wa kullu quwwatin yamshi ila salati sedekah. Nah, ini yang penting. Ya.
Setiap seseorang itu keluar dari rumahnya, dia tawakal bismillah, tawakkaltu ala Allah, dalam keadaan dia berwudu. Dulu pernah kita bahas, setiap langkahnya itu ke masjid bagian daripada sedekah dia. Itu bagian sedekah itu kita lakukan dari keluar dari rumah dengan tujuan sholat ke masjid, mau sholat itu bagian daripada. Coba kita lihat, kita renungkan kembali. Orang baik bagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW untuk supaya kita mengajak kita menjadi orang yang taat dan sama-sama masuk ke dalam surga. Sampai-sampai langkah kaki kita ke masjid dan musola pun menghilangkan duri. Ya, ada juga disebab tadi dijelaskan dalam hadis yang lain. Ya, duri, batu, tulang dan apapun yang bisa membahayakan orang, anak kecil, orang dewasa, atau jalan, ban orang bisa bocor dan yang lain dan seterusnya yang disingkirkan bagian daripada Islam. Ya, jadi sampai hal kecil seperti itu Islam menjadikannya seperti ibadah. Ya. Jadi tidak ada sebenarnya alasan. Benar kalau Rasulullah SAW dalam hadis yang pertama, kullu nafsin kutiba alaihi sadaqah kullu yawm fihi syams. Kalau kita lihat redaksi hadis ini, setiap orang wajib hukumnya bersedekah setiap hari semenjak matahari terbit. Kalau relasi kita adalah sedekah, duit harta enggak ternyata. Ya, senyumnya kita, kebaikan kita, setiap perkataan yang baik sampai menghilangkan atau menyingkirkan daripada hal-hal yang bisa membahayakan orang di jalanan, sampai jalannya kita ke masjid untuk menunaikan sholat itu bagian daripada sholat. Jadi luar biasa nih Islam bisa kita apalagi kita diberikan harta kelebihan daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, itu dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu keluarkan untuk bisa menyokong daripada dakwah, memberikan kenyamanan untuk orang beribadah di masjid, sholat atau yang lainnya, bisa memberikan kemanfaatan, membantu saudaranya atau orang-orang yang memang membutuhkan, maka itu menjadi sebuah nilai ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu. Maka wajarlah orang-orang yang bersedekah itu panjang umurnya karena didoakan orang-orang yang dia. Lalu wajarlah orang-orang yang bersedekah itu tatkala dia tinggal dalam kondisi husnul khatimah, dijauhkan daripada adab. Begitu juga tatkala orang-orang yang senantiasa bersedekah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada musibah dan lain. Allah Subhanahu. Baik, ada yang bertanya? Ya, baik. Ya, ini di luar bahasan kita ya, tentang zakat ya. Ada seperti ya, tentang zakat penghasilan itu pernah kayaknya di Pak Nana pernah nanya waktu itu Pak kondisikan ya, bagaimana dengan zakat penghasilan ya, apakah harus dikeluarkan di perusahaan atau enggak, orang-orang yang di sekitar kita lebih baik di zakati dan seterusnya. Ya, bagian daripada memang zakat. Tapi sekarang kan Basnas, karena kita mempunyai pemerintah. Ya, pemerintah. Tatkala MUI dan pemerintah dalam konteks di sini kan kita, apalagi di perusahaan kantor dan seterusnya kan sudah dipotong ya sekian persen untuk daripada zakat penghasilan. Kalau memang konteksnya memang tidak ada. Tapi tatkala kita sudah ada merujuk kepada pemerintah, ya, sudah melalui sidang pleno dan seterusnya, maka ya kan sabina wa'ana memang patuh kepada ulama. Ya, tapi konteksnya ya kembali lagi ya, zakat itu dilihat dari nisab, ya, dilihat dari jumlah dengan tahunnya. Ya, tidak semua mahal walaupun kita punya harta miliaran, tapi utangnya banyak. Ya, kelihatan orang rumahnya gedong gitu ya. Tapi ternyata sertifikat rumahnya udah di bank diampunin. Belum dia lagi utang di sana sini dan sebagainya, defisit. Ya walaupun hartanya miliaran itu bisa kan zakat malam sendiri. Jadi itu adilnya Islam. Tapi memang kalau datanya Basnas, ya, masyarakat Indonesia 279 juta, hitunglah ya 200 juta, 70 itu non-muslim, itu mengeluarkan zakat
bukan hanya mal saja, zakatnya dan segala macam. Ya, itu hitung-hitungan dasarnya tidak ada orang miskin di Indonesia. Kita akan salurkan semua. Ya, kalau semuanya mengeluarkan zakat, baik malnya, zakat apa namanya, emas yang dia simpan. Ya, emas itu kan biasanya kalau istri punya emas sekian kilo, ya sekian ini dan nisabnya ada sekian tahun, ya berapa bertambah, itu ada zakat. Kita anak ternak, belum lagi hasil pertanian, hasil bumi, hasil ada segala macam, itu sudah ada hitung-hitungan. Maka tetapi kembali lalai ya. Maka kenapa Jaziratul Arab? Ya, kalau sekarang semua kawasan Arab itu sejahtera, walaupun di sana juga ada kegiatan sosial segala macam. Ini kan orang-orang masalah. Apa kalau ini musim haji, bisa ditarik musim Ramadan, ditarik dulu buka puasa. Semua orang perjalanan segala macam keluar satu segala macam. Karena mereka, sedangkan kita mau tadi biasa kadang ya tadi jangan orang susah saja itu udah sudah susah kita tahu, dibohongin lagi, ditipu lagi, macam jaraknya. Jadi apa teksnya menjadi sebuah hal. Memang kayak ini pemahaman kita memang harus. Jadi paham dalam konteks kita bermuamalah, maka praktik juga bisa sangat-sangat seperti itu. Insyaallah. Baik, nanti di balik Isya kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala kemudian pemahaman kepada kita. Kita tutup dengan doa. Majelis Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naradani ilaihi Allah subhanahu wa ta'ala jama'ah salat al-jihad jamaah salat maghrib dan isya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan sedikit dari kajian di sunnah kita dan pembahasan sedekah. Insyaallah nanti sedikit kita kembali review atau bacaan Quran dan insyaallah di pekan depan kita khusus mungkin di tafsir dan tilawahnya supaya bisa lebih maksimal insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi bahwa ternyata sedekah itu bukan orientasinya hanya di harta saja. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan pertanyaan para sahabat, ternyata ya sedekah itu juga bisa dilakukan dengan amal perbuatan. Dan amal perbuatan ini menjadi sebuah bisa kita lakukan siapa saja, ya, tidak mementingkan strata sosialnya atau orang kaya, orang miskin dan seterusnya. Nah, ini letak daripada keadilan daripada amal Islam ini. Kalau hanya sedekah yang diwajibkan, yang diharuskan, yakni menunggu orang kaya saja, maka orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu tidak bisa bersedekah. Nah, sehingga ada kalimat-kalimat thayyibah yang dijadikan juga sebagai sedekah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ala kulli nafsin di kulli yawmin tala'at fihi syamsu sadaqatan minhu ala nafsih. Jadi setiap diri seorang muslim, ya, diri seorang muslim itu di kulli yawmin tala'at fihi syams, ya, di setiap hari, ya, setiap terbitnya matahari sadaqatan minhu ala nafsih, hendaklah dia bersedekah untuk dirinya sendiri, ya. Jadi setiap terbit matahari, setiap hari itu hendaklah seorang muslim itu bersedekah untuk dirinya sendiri. Dengan apa? Qultu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, min aina atasaddaqu wa laysa lana amwal. Para sahabat bertanya, ya Rasul, dari mana kami akan bisa bersedekah sedangkan kami sendiri aja enggak punya orang miskin, ya, orang enggak punya. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anna min abwab sedekah, sesungguhnya pintu-pintu sedekah itu adalah at-takbir. Setiap kita bertakbir salat Allahu Akbar bersama imam, ya, itu bagian daripada sedekah. Wa subhanallahi walhamdulillah, kalimat subhanallah walhamdulillah itu juga bagian daripada sedekah. Wa la ilaha illallah itu juga bagian daripada
Wastaghfirullah, meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu juga bagian daripada sedekah kata Rasulullah. Wa ta'muru bil ma'ruf, yakni mengajak amara ya'mur kepada saudaranya, anaknya, istri dan segala macam orang terdekatnya atau orang terjauhnya untuk melakukan pekerjaan ma'ruf, kebaikan. Itu juga bagian daripada sedekah. Wa tanha 'anil munkar, bukan hanya mengajak saja tapi menjauhkan diri keluarga dan orang lain bersama dia itu dari perbuatan yang keji dan wa ta'zilu asy-syaukata 'an tariqin nasi wal adma wal hajar. Ini yang kita sampaikan. Sedekah itu juga bisa kita menghilangkan atau menyingkirkan duri dari jalan. Begitu juga dengan wal adma, tulang belulang, wal hajar, bebatuan, yang bisa membahayakan daripada saudaranya yang setiap hari lewat di jalan tersebut. Wa tahdi al-a'mal wa tasmi'u al-asamma wal abkama hatta yanfah. Wa tudillu al-mustadilla 'ala hajatin aw qad 'alimta makanaha wa tas'a bi shiddatin syarab. Dan sedekah itu juga bisa dimaknakan seperti apa? Yakni membimbing orang yang nggak lihat, sama juga dengan tuli, tidak bisa melihat, dia buta, dia tuli, dibimbing sama dia sampai dia ke tujuannya. Contohnya kita sekarang menyeberangkan orang ke jalan lah, orang tua, orang buta, bisa jalan, nyebrang susah, kita turun dari motor, kita turun dari mobil, kita seberangin ke satu tempat ke tempat yang lain sampai ke tempat tujuannya. Itu bagian dari juga pada sedekah. Maka di sini juga menyampaikan daripada hajatillah wa qala alimta makana. Tadi kita sampaikan hajatnya ada, dia mau kemana, kita kasih tumpangan, kita berikan kemudahan dan seterusnya. Wa tas'a bi shiddatin saqaika ila al-lahfani al-mustaqim wa tarafa'aha bi shaddatin dira'ika ma'aqai. Maka di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bagian daripada sedekah itu membantu sekuat tenaga orang yang membutuhkan pertolongan. Membantu sekuat tenaga orang yang membutuhkan pertolongan, mengangkat, baik itu mengangkat barangnya atau memberikan kemudahan dari seseorang yang lemah dengan kekuatan tangan. Maka kata Rasulullah SAW, kullu dzalika min abwabis sedekah. Sesungguhnya semua dari atas tadi, menyingkirkan duri, tulang belulang, terus mengucapkan Allahu Akbar atau bertakbir dengan iman, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan mengucapkan la ilaha istighfar kepada Allah, minta ampun dan seterusnya, sampai kita bisa menolong seseorang dari kesulitan dengan kekuatan baik harta, tenaga dan seterusnya. Maka ini yang dikatakan Rasulullah SAW, kullu dzalika min abwabis sadaqah, adalah pintu-pintu yang bisa kita masuki untuk bersedekah. Minka ala nafsik, untuk diri kalian, atau untuk diri kita sendiri untuk bersedekah. Walaka fi jima'ika zawjataka ajrun. Nah, begitu juga dengan berhubungan badan dengan istrimu, engkau mendapatkan pahala karenanya. Jadi berhubungan badan dengan istri juga bagian daripada sedekah. Jadi bagian daripada sedekah. Sampai hal sensitif pun diberikan ruang oleh Islam untuk bisa kita memaksimalkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Aman? Tentang sedekah, tentang amalan yang lain. Nah itu Ustaz. Kita kemarin yang bahas kita dalam kata beribadah kan, kalau di Indonesia kan rata-rata mazhab Syafi'i ya. Tapi sisi lain kan kadang ya kita dalam prakteknya kan nggak semua plus gitu sesuai apa yang di Syafi'i. Dalam pertanyaan gimana?
Jadi kalau kita ibadah di dalam Islam kita walaupun mazhab Syafi'i tapi kita Islam ngikutin mazhab Hambali itu sebenarnya gimana Ustaz? Kan kemarin sebentar yang tanya jangan nyari enaknya doang dong, giliran enak nyari mazhab yang lain gitu. Ini sedangkan kita rata-rata kan mazhab Syafi'i gitu. Apa itu bagian dari kemudahan kita orang Islam untuk beribadah? Istilahnya fikih-fikih itu ini boleh seperti ini boleh ya, contoh istilahnya yang kayak subuh ada istilahnya kunut dan tidak kunut, apa itu bagian dari kemudahan atau emang kita kalau udah kita ngikut mazhab Syafi'i harus sepenuhnya ngikut ajaran Syafi'i itu seperti apa Ustaz? Jadi yang perlu kita pahami kembali, kita di Indonesia ini ya tidak murni bermadzhab Syafi'i. Kita memang gado-gado lah, campur aduk gitu ya. Karena memang kembali lagi ya, dari tadi yang dikatakan apakah mencari kemudahan dan seterusnya. Karena memang ada rukhsah mengenai keringanan-keringanan yang diberikan setiap kita akan beribadah sesuai dengan kondisi, tempat dan waktu itu sendiri. Salah satunya misalnya kita ambil sampel. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i tawaf di Ka'bah, ya selesai. Dikit nyentuh perempuan buruk lagi, dikit perempuan buruk lagi, nyentuh perempuan berantasan karena desak-desakan tawaf buruk lagi. Mau udah kemana? Ya, kalau sudah masuk di lingkaran orang tawaf itu yang buruknya diinjak-injak juga, maka nggak bisa dalam kondisi waktu dan seterusnya. Ya, maka kondisi sama dengan halnya kita. Tatkala kita menggunakan mazhab Syafi'i, kita di sini kembali lagi bersentuhan dengan selain mahram. Ya, maka itu membatalkan istri mahram, tapi bukan mahram apa? Nasab. Dia mahram kita mahram nikah. Maka ada pendapat di sini, kembali lagi. Kalau nyentuhnya itu aman, tidak menimbulkan syahwat dan seterusnya, maka batal. Ini sekadar saja dalilnya banyak. Rasulullah SAW itu sholat malam, ya Aisyah nyari, ya nggak ada di sampingnya nyari, kepegang kakinya Rasul, tidak tolak. Tapi Rasul nggak batalin sholatnya, nggak berhenti. Itu dalil yang kuat. Disentuh istri nggak batal ya, gitu ya. Tapi kalau bapak ragu-ragu, gitu kan, nah ini kalau di kampung dulu katanya sama istri pun batal, dan seterusnya. Dikuatkan gitu ya. Jadi kalau ada yakin dalam konteks itu ada pemahaman, ada dalil, silakan dikondisikan. Minimal ada sapu tangan atau kain yang dilapis. Makanya kenapa kan saat kita di kampung itu tadi kalau salaman dengan ibu pasti ibunya paham pakai jilbabnya dilapisi. Jadi dan seterusnya. Nah kalau pertanyaannya adalah kita mencari kemudahan saja, ya ini yang bermasalah. Makanya pentingnya kita ngaji kembali mana yang pendapat yang kuat ya, atau kita mengambil pendapat yang kuat, yang ringan, atau yang lebih ringan, atau yang lebih sesuai dengan kemampuan kita. Akan tetapi ketika syariat mengatakan seperti ini, mampu tidak mampu, ya kita harus kerjakan dulu. Beda halnya nanti kalau di tengah jalan memang nggak kuat sama sekali ininya, itu ada pesan yang lain. Maka kembali lagi, kalau dikatakan kita di sini ya bermadzhab Syafi'i, ya memang konteksnya kita masih banyak yang campur. Ya, kalau dikatakan tadi tentang qunut, subuh dan seterusnya, kalau memang yang aman-amannya itu mengambil konsepnya tatkala imam qunut, ya qunut. Ya, kalau nggak qunut sendiri, ada berjamaah. Banyak kita temukan orang-orang di saudara-saudara kita ya, karena dia saking ininya qunut gitu kan, imam langsung sujud, dia sendiri qunut padahal berjamaah ya, konteksnya memang bid'ah. Apakah haji itu tidak ya, jelasnya memang mungkin pemahamannya hanya boleh tidak harus dilakukan imam jadi sih kita di sini imam, berarti anda keluar dari berjamaah ya, maka saling menghormati dan nah tentang itu pun memang dengan ibadah harus qunut ya, enggak semua sesuai dengan Rasulullah SAW. Beliau kepada qunut, beliau juga tidak qunut, maka tinggal mengerti kalau memang di kita
ya kunut disunahkan. Kalau memang mau kunut juga dimasalah. Jadi bagian daripada bermuamalah. Kembali kalau dikerucutkan lagi pertanyaannya, kita mengambil enaknya saja nih, mana yang gampang kita kerjain, kalau yang sulit-sulit tinggalin mazhab Syafi'iynya. Nah ini yang pemikiran yang harus kita hindari. Ya, makanya pentingnya kita kembali lagi untuk sejenak yang mana dari di mazhab Syafi'i yang mengatakan apa amalan-amalan ada pendapat-pendapat yang lain. Ya, dan ingat ya di dalam pendapatnya bahan ini ada namanya qaul qadim, ada namanya qaul jadid. Jadi ada perkataannya yang Syafi'i itu tatkala beliau dulu dan diperbaharui lagi. Yang tadinya ini nggak boleh, tidak boleh. Yang tadinya dulu itu tidak boleh, jadi boleh. Yang tadinya boleh, jadi nggak boleh dan seterusnya. Nah ini perlu mana dia bagian-bagian masuk qaul qadim dan qaul jadid itu. Sehingga di mana kita mendapatkan ya majelis ya di ngaji gitu. Makanya saya sepakat ke bapak-bapak paling enggak di sana ini kita selesaikan satu jilid. Jadi kan ada 3 jilid. Ini sudah mau halaman 611 ya, nanti kita selesaikan 2 bab yang itu insyaallah zakat dengan saya nanti Fitri bisa kita nanti review kembali mana kajian kita terus berwudu, sholatnya, kembali kepada muamalahnya dan terus kita sudah masuk ke bab muamalah ini. Ya, dalam bab ibadah hubungannya dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah selesai sampainya. Nah ini sudah mulai bab muamalah. Zakat yang belum kita bahas, kemudian dibahas baru muamalah, sholat dan seterusnya. Ya, supaya nanti dalam kita beribadah itu sana. Yang kita kaji ini kitabnya alirannya atau madhabnya adalah madhab Syafi'i. Ya, di sunnah saat ini adalah salah satu ulama besar. Ya, itu adalah madhab Syafi'i. Jadi yang kita baca hadisnya dari yang kemarin itu ya sesuai dengan madhab Syafi'i. Tapi beliau juga mengambil dalam yang hantar bagaimana ini Hanafi dan seterusnya. Sama dengan perjalanan kemarin. Dan kalau orang boleh mengqasar, mengqadha, ya macam salatnya bagaimana, gitu kan? Mazhab Syafi'i seperti apa, bagaimana Hanafi, Maliki seperti apa. Cara-caranya sudah dan diberi oleh beliau. Ya, di ulama lebih sebabnya lebih besar banyak ulama mengambil keputusan ini dan dia mengambil saya lebih pendapat ini. Nah ini yang perlu. Jadi kita bisa nanti lebih mantap dalam beribadah. Ya, walaupun hal itu kembali lagi yang perlu digaris bawahi hal-hal yang sunnah, ya, jangan sampai menjadikan kita menjadi perdebatan atau menjadi tidak harmonis. Ya, hal-hal yang sunnah sifatnya itu. Ya, boleh lagi kalau kita mengikuti yang paling sunnah, ingin jadi paling sunnah, agak sulit tidak, gitu ya. Tapi paling tidak kita berusaha ya melaksanakan apa yang diajarkan disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita menganggap diri kita paling sunnah atau junnah dan seterusnya, ya kita harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu setiap malam itu nggak pernah tidur, tidurnya cuma setengah jam. Ya, dari Isya jam 9 beliau istirahat, jam 1 bangun, ya mulai sampai menjelang murojaah. Maka baca para ulama juga mengikuti hasil. Ya khatam 1 malam 3 kali, 5 kali, dan 10 kali, kadang 5 kali, ya juz dikali 5 kali, dikali 10 kali dan seterusnya. Dalam tahajud. Terus tilawah, belum lagi nulis referensi nulis kita segala macam bisa. Ya, setiap hari dia terbangun selesai salat subuh, bagaimana ibadahnya dan seterusnya. Paling tidak kita ini bisa ya semangat termotivasi diri untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah. Tapi jangan mengklaim diri paling sunnah, paling melakukan amalan sunnah itu sendiri. Awalnya bisa seperti itu. Ya, nanti bisa kita. Baik, ada yang lain? Oke. Tentang menyebut mensetubui istri itu bagian dari sedekah.
Ini pembahasan paling ujung tadi itu yang masuk ya. Nggak terus gimana, Raji? Pahalanya banyak yang mana kita misteri? Ini kalau saya tanya dari pembahasan awal tadi sejam yang lalu, nggak ada maksud. Gimana? Pahalanya banyak yang mana misteri kita? Banyak ngajak duluan ya dapat pahala ya. Banyak suami atau istri gitu? Oh gitu. Banyak masuk ya, banyak istri atau suami yang dapat pahala kalau tentang memberikan hak dari istri. Ya. Tergantung istri yang mana. Ya, jadi kalau masalah porsi pahala dan segala macamnya itu prerogatif Allah. Jadi memang ada penjelasan dari baginda Rasulullah SAW. Tapi penunaian hak itu wajib hukumnya bagi seorang suami dan bagi seorang istri juga wajib mentaati. Kondisinya mau gimana? Mau dia capek, mau lagi masak, mau gimana segala macam. Kalau istrinya ngaji, tapi kalau istrinya nggak ngaji, nggak paham, jangan coba-coba dipaksa. Ya, pelan berabe nanti, gitu kan? Ya, jadi berabenya apa namanya masing-masing tidak akan mendapatkan sesuatu. Nah, maka sampai-sampai di dalam hadis yang lain dijelaskan, seorang istri itu tidak boleh mendumel tatkala tidur dan seranjang kepada suami. Ya. Maka malaikat rahmat itu akan menjauhinya sampai pagi hari. Bahkan dia tidur satu ranjang saling membelakangin, ya, saling membelakangin. Karena mungkin tadi istri atau suami nggak dapat uang jajan atau nggak dapat apa, janjinya mau jalan-jalan banyak makan, dari mana ternyata sibuk atau bagaimana nggak sempat, ini marahan begitu. Ya, sampai seperti itu, dilaknat sampai dia terbit matahari sampai malam hari. Nah, apalagi nah, tatkala dia sama-sama saling memahami suami dan istri, ya dia memahami dalam konteks agamanya dia sendiri, berpikir dan seterusnya. Makanya istri itu perlu untuk diajar. Jadi kalau bapak ngajak istri juga makan di luar itu, anak itu penting Pak. Tapi sambil ya ditumbuhkan lagi lah. Ya masa-masa dulunya mungkin pacaran, atau awal-awal masih kontrak, atau awal-awal membangun rumah tangga, diajak diskusi, ini sambil makan, itu kan ya. Jadi bukan hanya sekedar makan, selesai makan kenyang dan segala macam sesuai. Jadi itu momentum. Anak makan sendiri kita sampai ini bisa ngobrol santai. Apalagi kalau bisa sampai nginap tempat misalnya camping segala macam, ya itu lebih bahas. Ya. Maka tempat yang paling nyaman berdiskusi yang masalah rumah tangga ya di atas kasur kan. Ya, kalau tidur enggak kesempatan gitu ya. Jarang-jarang kalau seorang suami itu mohon maaf datang Pak sini, duduk kita diskusi dulu, ngobrol serius itu enggak bisa masuk. Ya. Kita cara diajak makan di luar santai atau mungkin sempat kita ini keluar sambil ini di mobil, naik mobil sambil motor diskusi. Ya. Apa yang bisa dilihat di jalanan, ya itu bisa dinahan kalau itu bisa. Tapi kalau isinya mohon maaf di rumah cercaan, bantah-bantahan, marah-marahan, ya kabur malaikat rahmat. Ya, tinggal menunggu bom waktunya saja. Nggak bisa gitu. Memang harus sejalan. Ya. Dari sisi memang sulit, ya karena memang beda daripada dasar perempuan lebih mengedepankan memang kembali kita kan fokus satu psikologis seorang laki-laki itu. Satu melihatnya satu-satu, tapi kalau perempuan, ya seorang istri itu bisa bermacam-macam. Ya, yang satu itu bisa jadi 5, bisa jadi 10 perempuan, bisa jadi ini, bisa ini dan seterusnya. Ya, jadi tangan 2 bisa jadi 10, ya. Jadi kerja istrikan, bisa sambil masak, bisa sambil cuci. Nah kalau kita cuci motor, cuci mobil aja seperti ganggu, ya sekali udah marah-marah, udah macam-macam momennya gitu kan, sambil ini. Lagi motor baru misalnya, motornya misalnya beli sekian ratus juta, ya, lecet kena kalau dicuci bentar, nyuci serius gitu. Pak ambilin ini, wah udah bisa kalau ambil kan ya. Jadi kalau istri sambil lah, nyuci bisa sambil goreng tempe, nyuci giling goreng, gitu. Anak disuapin bisa sambil ngapain kalau perhati itu, ya. Terus belum bisa sambil nyapu, ya, dan seterusnya. Jadi ini yang luar biasa. Maka benar dalam hadis
tatkala doa istri itu ikhlas kepada seorang suami, maka itu adalah doa istijabah kedua setelah doa orang tua kita itu ibu. Ya. Jadi asasnya begitu. Tapi kemudian lagi ada juga orangnya gitu. Gimana kalau istri kita punya mobil di rumah? Kasih haknya uang kajian dikasih, hak batinnya dikasih, tapi jadi raja dan ratu paling ini gitu kan. Nah, ini masalahnya kalau dari awal ya memang harus ya, cara yang terbaik ya tadi diarahkan untuk ngaji pelan. Tapi susah lagi cari solusi yang lain lagi kan begini ya. Jadi kalau kondisinya kalau ribet ya. Tapi ya kembali lagi sisi lain. Dan kalau dialaskan tidak cinta dan yang lain, ya kenapa punya anak? Pasti cinta awalnya. Sudah saling keterkaitan lah. Berarti harus saling berkorban, lalu berdoa, sujud terakhir, ya, malam-malam, dimulai dan seterusnya. Dan ngaji, ya kita, ya paling enggak wajah istri itu bisa dimampak nanti berdoa. Jadi dengan doa saja bisa menjadi atau gimana ditahan seterusnya. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jadi seperti itu Pak Malik. Jadi kalau ditanya mana yang tugasnya, banyak mendapatkan hak masing-masing. Tapi saya lihat kalau konteksnya dalam hadis yang banyak itu istri itu luar biasa. Konteks mereka ada muamalah. Tapi ya memang benar kita paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Ya, baik itu yang memang dia bagian memang dari suami atau memang dari konsep ya, pendidikan daripada seorang suami yang tidak baik. Bisa menjerumuskan suaminya juga. Ya, alhamdulillah. Baik, ada yang lain? Cukup? Jadi, ya sudah lapor ya. Ibu ngapain di luar ya? Curiga sih. Mana ada? Ada panitia. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah di pekan depan kita akan kita kasih ukuran juga. Bisa maksimal. Yang mudah-mudahan bersuara dengan kesehatan kepada kita, menambah rezeki dan keberkahan umur, panjang umur bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسه طرفة عين اللهم رب الناس أذهب البأسنا وأنت شافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث